Kalau kita mencari Tuhan setiap hari, mengisi hati dan pikiran kita dengan kebenaran firman Tuhan, maka kita akan lebih mudah mengenal kehendak Tuhan. Kita akan lebih bisa mengalami hatinya, mengalami kehendaknya, mengalami didikannya, dan mengalami anugerah kasih-Nya. Apalagi kalau kita memperkatakan dan melakukan firman Tuhan setiap hari, maka roh kita penuh dengan pengertian akan firman Tuhan, dan jiwa kita akan sehat, karena mental, pikiran, perasaan, dan kehendak kita penuh dengan kebijakan Tuhan. Mari kita merenungkan dan melakukan firman Tuhan setiap hari, supaya hidup kita sejalan dengan kehendak Tuhan, dan hidup kita memuliakan nama Tuhan.
Mazmur 5 ayat 12 dan 13. Tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersuka cita, mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya, karena engkau menaungi mereka. Dan karena engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi namamu. Sebab engkaulah yang memberkati orang benar ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Amsal pasal yang keempat ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Dikatakan di dalam Amsal 4 ayat 23 ini, menjaga hati harus dengan kewaspadaan. Apa itu kewaspadaan? Waspada artinya adalah berhati-hati dan berjaga-jaga. Berarti ketika kita diminta untuk menjagai hati kita dengan segala kewaspadaan, artinya kita harus menjagai hati kita dengan hati-hati dan berjaga-jaga. Hati-hati atas apa yang kita masukkan di dalam hati kita, berjaga-jaga juga atas apa yang masuk di dalam hati kita. Karena apapun yang masuk dalam hati kita melalui jiwa kita, melalui pikiran, perasaan, kehendak kita, juga mental kita akan mempengaruhi akan hati kita. Orang yang terlalu banyak beban pikiran akan mempengaruhi keadaan hatinya. Orang yang terlalu dipenuhi dengan segala macam keinginan akan juga menekan hatinya atau mempengaruhi hatinya. Orang yang perasaannya atau emosinya terganggu juga akan mempengaruhi akan hatinya. Dan orang yang mentalnya juga terganggu, artinya penuh dengan ketakutan, tidak ada niat, tidak ada semangat, juga akan mempengaruhi hatinya. Hati yang kita bicarakan di sini adalah bicara soal karakter manusia batiniah kita. Jadi kalau di dalam Amsal dikatakan jagalah hatimu, artinya jagalah manusia batiniahmu dengan segala kewaspadaan. Jagalah manusia batiniahmu dengan hati-hati dan berjaga-jaga atas apapun yang bisa mempengaruhi akan manusia batiniahmu. Karena manusia batiniahmu adalah sumber dari kehidupan. Kalau manusia batiniah kita ini kuat, sehat, positif, penuh dengan sukacita, penuh dengan hikmat dan pengertian yang membangun, penuh dengan kebijaksanaan Tuhan, penuh dengan kebenaran, maka manusia batiniah kita, yaitu hati kita, akan memancarkan kehidupan, kemudian kita nikmati dalam perjalanan hidup kita. Tetapi kalau hati kita, manusia batiniah kita ini dipenuhi dengan kemarahan, dengan kebencian, dengan iri hati, dengan dengki, dengan keinginan yang terlalu mendominasi dan bukan keinginan yang baik, maka hati kita, manusia batiniah kita ini tidak mengalirkan akan aliran-aliran kehidupan, tetapi malahan aliran yang mematikan. Ayub pasal yang kelima ayat yang kedua, sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati, dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Saya ulangi sekali lagi, Ayub pasal yang kelima ayat yang kedua dikatakan, sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati, dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Kita melihat bahwa sakit hati dan iri hati bisa membunuh orang, bisa membunuh akan hatinya atau bisa membunuh manusia batiniahnya. Sakit hati dan iri hati bisa membunuh akan manusia batiniah kita.
Pada suatu kali Tuhan Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya untuk lebih memperhatikan manusia batiniah mereka dibandingkan dengan manusia lahiriah mereka. Matius 15 ayat yang ke-17 mulai. Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut turun ke dalam perut lalu dibuang di jamban? Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Itulah yang menajiskan orang. Tetapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh tidak menajiskan orang. Pada waktu itu, ahli-ahli Taurat dan orang Farisi memprotes murid-murid Tuhan yang tidak membasuh tangan sebelum makan. Matius 15 ayat yang pertama mulai. Kemudian datanglah beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem kepada Yesus dan berkata, "Mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan." Tetapi jawab Yesus kepada mereka, "Mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan lagi siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya pasti dihukum mati. Tetapi kamu berkata, barang siapa berkata kepada bapaknya atau kepada ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah, orang itu tidak wajib lagi menghormati bapaknya atau ibunya. Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri." Ketika orang Farisi dan ahli Taurat mempermasalahkan murid-murid Tuhan Yesus yang tidak mencuci tangan sebelum makan, maka kesempatan itu dipakai oleh Tuhan Yesus untuk menunjukkan apa yang tersembunyi yang dilakukan oleh orang Farisi dan ahli Taurat. Mereka lebih mementingkan akan adat istiadat daripada memenuhi akan hukum Musa. Hukum yang disampaikan Tuhan melalui Musa menjadi pegangan atau pedoman kehidupan bagi seluruh orang Israel. Tetapi adat istiadat atau kebiasaan yang dibangun oleh bangsa itu dengan satu dua alasan kemudian dipakai oleh orang Farisi dan ahli Taurat untuk membatalkan atau untuk tidak melakukan perintah Tuhan melalui Musa. Ketika mereka sudah merasa melakukan ibadah dengan uang mereka memberikan persembahan kepada Tuhan, maka kemudian mereka berkata kepada orang tuanya bahwa uang yang biasanya diberikan kepada orang tuanya sebagai bukti mereka berbakti, bukti mereka menghormati orang tuanya sudah dipakai untuk persembahan kepada Tuhan, sehingga mereka tidak perlu lagi memberi kepada orang tuanya. Mereka menyisihkan akan Taurat Musa dengan alasan akan adat istiadat mereka. Dan pada kesempatan itu juga Tuhan Yesus kemudian memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka. Matius 15 ayat yang ke-10. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, "Dengar dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut itulah yang menajiskan orang." Dan kemudian Tuhan Yesus menjelaskan dari ayat yang ke-17 sampai dengan yang ke-20 bahwa apa yang masuk ke dalam mulut masuk ke perut kemudian dibuang ke jamban. Tetapi yang keluar dari mulut justru adalah berasal dari hati. Itu yang menajiskan orang. Karena dari dalam hati orang timbul pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Itulah yang menajiskan orang. Sehingga kemudian kalau kita bandingkan dengan Ayub 5 ayat yang kedua, sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati dan orang bebal dimatikan oleh iri hati.
Itu artinya di dalam hati orang bodoh dan orang bebal, di dalam manusia batiniah orang bodoh dan orang bebal, penuh dengan sakit hati dan iri hati. Itulah yang akan membunuh yang bersangkutan. Yang pertama adalah membunuh akan manusia batiniahnya. Tetapi kemudian ketika itu dibiarkan terus-menerus tanpa pertobatan, maka sakit hati dan iri hati bukan saja membunuh akan manusia batiniahnya, tetapi juga akan bisa membunuh orang lain atau membunuh dirinya sendiri pada suatu kali. Kejadian 37 mulai ayat yang ketiga. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya. Dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Karena katanya kepada mereka, "Coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampaklah kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum. Lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu." Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, "Apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami?" Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Katanya, "Aku bermimpi pula, tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku." Setelah hal ini diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya, "Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah?" Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya, tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. Ketika saudara-saudara Yusuf iri, benci kepada Yusuf karena perlakuan yang berbeda dari ayah mereka, dan karena mimpi yang diterima oleh Yusuf, maka kemarahan, iri hati, benci, dan dengki itu membuat hati mereka, membuat manusia batiniah mereka penuh dengan hal-hal yang negatif dan mematikan. Dan ketika kebencian, kemarahan, iri hati, dan dengki itu disimpan dalam hati mereka, maka kemudian kita tahu mereka berupaya untuk membunuh Yusuf. Kemarahan, iri hati, kebencian, dan dengki itu berbuahkan akan kematian secara manusia batiniah, tetapi juga berbuahkan akan niat jahat untuk membunuh orang lain. Belajar apa dari hal ini? Belajar bahwa sakit hati, iri hati, benci, dan kemarahan akan membawa kepada kematian. Kalau kita menginginkan kehidupan, mari segera lakukan pemulihan diri dari sakit hati, kemarahan, benci, dan iri hati. Izinkan Tuhan itu menjamah kita, dan mari ampuni akan orang yang menyakiti hati kita. Doakan dan berkatakan berkat buat siapapun yang membuat kita sakit hati. Lepaskan pengampunan sehingga kita mendapatkan kemerdekaan. Dan ketika kita menjagai hati kita dari iri hati, kemarahan, benci, dan dengki, maka hati kita akan bisa mengalirkan aliran-aliran kehidupan. Aliran kehidupan yang penuh dengan kasih, sukacita, pengertian, pengampunan kepada siapapun yang kita temui.
Sementara kita merenungkan firman Tuhan, kemudian hati dan pikiran kita penuh dengan beban masalah dan keinginan, maka masalah dan keinginan itu akan lebih kuat berbicara kepada kita, bukan kebenaran Tuhan yang berbicara kepada kita. Berbeda kalau hati kita tenang menginginkan Tuhan, pikiran kita penuh dengan kebenaran Tuhan, dan keinginan tidak mengendalikan kita. Maka keadaan ini akan membuat kita mudah mendengar suara Tuhan dan mengerti kehendak Tuhan. Kalau kita merenungkan firman Tuhan setiap hari, maka Tuhanlah yang menjadi petunjuk jalan kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus, Engkaulah gembalaku yang baik. Buatlah hatiku selalu melekat kepadamu. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Bawalah aku menjalani hidup sesuai dengan rencana-Mu ya Tuhan. Amin. Saya Yosea Kristiono, Gembala Jemaat GKI Injil Keselamatan Semarang. Tetap percaya, tetap semangat. God bless.